Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 6A dan kelas 6B, kita masuk pada pelajaran fikih untuk fikih kelas 6. Hari ini adalah hari pertama kita mempelajari fikih. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa masuk pada bab 1 yang berjudul haid dan mandi wajib. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita mulai dengan adab belajar, yaitu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita mulai penjelasan dari Bu Saidah untuk bab 1 yaitu bab haid dan mandi wajib, Bu Saidah akan memaparkan apa saja yang akan hari ini kita pelajari. Yang pertama yaitu ada pengertian haid, lalu hal-hal yang dilarang dari wanita saat haid, terus hal-hal yang diperbolehkan bagi wanita saat haid, dan mandi setelah haid dan tata caranya. Nah, insya Allah akan kita bahas semuanya hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah anak-anak sekalian sudah belajar di kelas 6 sekolah dasar, tentunya umur-umur kalian juga bertambah, khususnya bagi siswi kelas 6, kalian sudah ada yang mengalami haid atau menstruasi, maka wajib bagi kita yang telah mengalami haid tersebut khususnya untuk mempelajari dan mengetahui bagaimana penjelasan, tata cara, hukum menurut ajaran Islam. Untuk siswa yang laki-laki itu tidak ada salahnya kita mempelajari ilmu dasar untuk bahan pembelajaran di kelas 6 ini. Yang akan kita pelajari yang pertama yaitu pengertian haid. Haid adalah darah yang keluar dari rahim ketika seorang wanita telah mencapai usia balik pada waktu-waktu tertentu di setiap bulannya. Nah, lalu sifat darah haid ini yang keluar seperti apa? Umumnya sifatnya adalah panas, pekat, dan berbau tidak sedap. Ya. Dan menurut kebiasaan darah haid itu berwarna hitam pekat dan berbau busuk. Namun realitanya banyak yang berbeda-beda dalam mendapatkan haid tersebut. Lalu untuk minimal seseorang itu mengalami haid itu berapa lama, Bu? Ya, untuk minimal mengalami haid itu 1 hari. Ada yang 2 hari aja sudah bersih, tapi memang minimal 1 hari dan maksimalnya 15 hari. Itu maksimalnya 15 hari, tapi umumnya kebanyakan orang itu mengalaminya selama 6 atau 7 hari. Jika sudah mencapai 15 hari, maka tidak terhitung lagi sebagai atau disebut dengan darah haid. Ya. Jika sudah lebih dari 15 hari, maka itu disebut dengan darah istihadhah. Tidak bisa dijelaskan lebih lanjut apa itu istihadhah, insya Allah nanti di waktu kesempatan yang lain. Lalu jarak antara haid lalu bersih ke haid selanjutnya itu kira-kira berapa lama, Bu? Nah, kalau untuk ini itu minimal itu 13 hari atau sampai 15 hari.
Kalau maksimalnya tidak ada batasan karena kesuburan wanita itu berbeda-beda. Namun umumnya masa suci itu adalah 23 hari atau sampai 24 hari. Ya, jarak antara haid terakhir ketemu dengan haid selanjutnya. Nah, itu semua adalah pengertian haid secara umum. Sekarang ada bab yaitu hal yang dilarang dari wanita haid. Yang pertama, melakukan hubungan suami istri. Karena ada perintahnya pada Quran surat Al-Baqarah 222, Allah memerintahkan untuk menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Ya. Selanjutnya yang kedua, mengerjakan sholat dan berpuasa. Wanita haid dilarang mengerjakan sholat dan puasa. Yang ketiga, memasuki masjid. Zaman Rasulullah SAW memang memasuki masjid itu karena dulu tidak ada pembalut dan ditakutkan darah haid itu menempel pada tempat beribadah. Jadi untuk zaman sekarang walaupun ada pembalut, jika tidak ada berkepentingan maka lebih baik tidak memasuki masjid. Karena itu sudah menjadi larangan. Selanjutnya yaitu membaca Al-Quran. Ya. Boleh mendengarkan murojaah, boleh juga mengulang-ulang hafalan, namun membaca Al-Quran sebaiknya tidak dulu. Namun ini juga ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat. Ya, kita pelajari saja yang ada di buku fikih di kelas 6 ini. Lalu yang kelima yaitu perceraian. Wanita haid tidak boleh bercerai sampai menunggu dia suci kembali. Itulah 5 poin hal-hal yang dilarang ketika wanita haid untuk melakukan hal tersebut. Lalu ada 3 hal yang diperbolehkan bagi wanita haid. Yang pastinya pertama adalah berzikir kepada Allah Ta'ala. Ya, karena kita dilarang puasa, dilarang sholat, maka wanita haid ini diperbolehkan, bahkan dianjurkan untuk berzikir kepada Allah agar hatinya tetap tertaut walaupun tidak sholat, walaupun tidak bisa berpuasa, walaupun tidak bisa membaca Al-Quran, namun boleh masih kita berzikir kepada Allah. Jadi ibadah yang bisa kita lakukan salah satunya itu berzikir kepada Allah. Lalu yang kedua, melakukan ihram. Lakukan wukuf di Arafah dan seluruh ibadah haji dan umroh kecuali tawaf di Baitullah. Ya, itu diperbolehkan. Selanjutnya nomor 3 yaitu makan dan minum bersama wanita haid. Hukumnya boleh. Jadi walaupun kita haid, kalau pernah dengar kita nggak boleh minum misalnya bekas wanita haid najis, itu tidak dibenarkan karena diperbolehkan. Ya. Karena dulu Rasulullah SAW juga meminum bekas gelasnya Aisyah radhiyallahu anha ketika Aisyah radhiyallahu anha itu mengalami haid. Ya, hadis riwayat Muslim. Lalu bab yang kita akan pelajari selanjutnya adalah ini yang akan sering kita temui atau yang sering kita akan lakukan, ya, mandi setelah haid dan tata caranya. Bagaimana sih kalau kita setelah haid untuk bisa melakukan sholat kembali atau ibadah yang lainnya kembali? Nah, sebelum kita mengetahui tata cara mandi, mandi besar atau mandi junub, maka kita kembali dulu apa pengertian dari mandi wajib. Ya. Mandi setelah haid disebut dengan mandi besar atau mandi wajib. Ya. Mandi haid bila telah berhenti darah haidnya, ia wajib segera mandi besar agar badan bersih dan suci dan kembali bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban seperti salat fardu, puasa, dan lain-lainnya.
Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, fa idza aqbalatil haidah fada'i shalah wa idza adbarat faghtasili wa sholli. Rawahu Bukhari. Apabila datang haid, hendaklah engkau tinggalkan sholat, dan apabila habis haidnya, hendaklah mandi dan sholat. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi pengertian mandi wajib itu adalah mandi setelah haid, atau disebut mandi junub. Lalu bagaimana tata cara mandi besarnya? Nah, tata cara mandi besar yang benar yaitu harus memenuhi rukun mandi wajib, dan hendaknya juga mencakup sunnah-sunnahnya. Rukunnya apa saja? Ya, yang pertama, rukun mandi wajib itu adalah niat. Ya, niat untuk menghilangkan najis besar dengan mandi. Yang kedua yaitu menyiram air ke seluruh tubuh dengan menggosok bagian yang bisa digosok, dan menyiram air ke bagian yang tidak bisa digosok sampai air telah mengenai seluruh tubuh. Ya, ini rukunnya. Lalu yang ketiga, mengalirkan air ke jari-jari dan rambut. Lalu sunnahnya apa saja? Sunnahnya yaitu membaca basmalah, lalu membersihkan kedua telapak tangan sebelum menuangkan air, sebelum memasukkan ke tempat air. Kita bersihkan tangannya dulu. Lalu yang ketiga, memulai dengan menghilangkan kotoran dulu, ya. Lalu yang keempat, mendahulukan organ-organ tubuh, ya, organ-organ tubuh wudu sebelum yang lainnya. Lalu yang kelima itu adalah berkumur, menghirup air dengan hidung, membersihkan lubang telinga dan bagian luarnya. Ini adalah sunnah-sunnahnya. Nah, selanjutnya bagaimana tata caranya? Ya, kalau kita lihat dari tadi rukun dan sunnahnya, sekarang kita lihat dari tata caranya, dari mulai apa? Mungkin secara jelasnya akan Bu Saida lampirkan video untuk bagaimana tata cara mandi junub atau mandi wajib yang benar. Tata cara mandi junub. 1. Menuangkan air dan mencuci kedua tangan. 2. Mengambil air dengan tangan kanan untuk mencuci kemaluan dengan tangan kiri. Kita juga bisa gunakan gayung untuk kegiatan ini. 3. Menggosokkan tangan kiri ke tanah. Ini bisa kita ganti dengan sabun. 4. Berkumur dan menghirup air ke dalam hidung, kemudian dilanjutkan dengan berwudu, namun tidak sampai mencuci kaki karena bagian ini diakhirkan. 5. Ketika mulai membasahi rambut, sela-selai pangkal rambut dan basahi dengan air, sampai seluruh kepala dan rambut basah. 6. Siram kepala 3 kali, dilanjutkan dengan menyiram seluruh anggota badan. 7. Mengguyur air ke seluruh badan dengan mendahulukan yang kanan. Jangan lupa untuk digosok, terutama di bagian lipatan atau bagian badan yang tersembunyi. Pastikan semua badan Anda basah. 8. Berpindah tempat dan cuci kedua kaki. Jangan lupa sela-selai jari kaki sampai Anda yakin seluruh kaki Anda basah. Demikian, semoga Allah memudahkan kita untuk meniti sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sedikit perbedaan yang video yang Bu Saida tampilkan dengan tata cara yang ada di buku, namun secara garis besarnya adalah rukun dan sunnah mandi wajibnya harus terpenuhi. Selanjutnya yang terakhir, apa saja sih perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu harus mandi wajib atau mandi junub? Karena selain selesainya haid, ada beberapa perkara lagi yang mewajibkan kita untuk harus wajib melakukan mandi yang disebut mandi wajib atau mandi junub ini. Ya, yang pertama itu jinabat. Jinabat ini adalah termasuk mencakup ketika kita setelah melakukan hubungan suami istri, ya. Bagian ini akan dijelaskan setelah usia anak-anak sekalian sudah bisa untuk mendapatkan ilmu ini. Kita skip, lanjut. Kedua yaitu terhentinya darah haid dan darah nifas. Yang tadi sudah bisa dijelaskan, sedangkan darah nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan bayi, melahirkan anak kan.
Nah, selanjutnya yaitu masuk Islam. Yang nomor 3. Bagi mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, maka ia wajib mandi. Ya. Jika ada orang kafir masuk Islam, maka dia wajib mandi. Karena Rasulullah SAW menyuruh dulu sahabat ya yang bernama Thumamah al-Hanafi untuk mandi ketika masuk Islam. Lalu yang keempat yaitu kematian. Ya, jika seorang muslim meninggal, maka wajib dimandikan. Mandi, ya nggak mungkin jenazah mandi sendiri, maka dimandikan, yaitu dengan tata cara seperti urutan mandi wajib seperti hal yang lainnya tadi. Nah, alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini cukup sampai perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu mandi wajib. Semoga jelas apa yang dipaparkan oleh Bu Saidah. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui WhatsApp atau mungkin komen di Google Classroom yang insya Allah dibahas kembali di pertemuan selanjutnya. Ya, harapan dari Bu Saidah setelah anak-anak mendapat ilmu yang ini, ilmu pada bab ini, khususnya bagi anak kelas 6B yaitu yang putri, maka setelah ini ketika pertama kali mengalami haid sudah tidak takut lagi, sudah tidak bingung lagi. Ini apa, bagaimana caranya, setelah haid harus apa, nggak boleh apa, bolehnya apa, itu sudah jelas, sudah dipelajari hari ini. Semoga kedepannya bisa diterapkan, bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga untuk siswa kelas 6A-nya untuk pengetahuan Islam, karena walaupun laki-laki harus tetap tahu apa ilmu Allah ya, walaupun ini berbau tentang kewanitaan. Oke, barakallahu fik, semoga jelas, semoga tidak puas, agar besok kita ada semangat lagi untuk belajar. Cukup dari Bu Saidah, kita cukupkan dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.